Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malkan saya Maulida Askia dengan NIM 2510130120011 dari kelas B. Di sini saya ingin membahas materi tentang teori multiple intelligence atau teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengenal siapa sih Howard Gardner itu. Howard Gardner adalah seorang psikolog dan profesor pendidikan dari Universitas Harvard. Ia terkenal karena mengembangkan teori multiple intelligence atau teori kecerdasan majemuk pada tahun 1983. Teori ini muncul karena Gardner melihat bahwa kemampuan manusia tidak dapat dinilai hanya dari tes IQ atau prestasi akademik. Menurutnya, setiap manusia memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda-beda. Teori multiple intelligence menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, menghasilkan karya yang bernilai dalam kehidupan. Oleh karena itu, seseorang dapat unggul dalam bidang tertentu meskipun tidak selalu menonjol dalam pembelajaran di sekolah. Gardner mengelompokkan kecerdasan manusia menjadi 8 jenis kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh penulis, jurnalis, ataupun pembicara. Yang kedua adalah kecerdasan logismatis, yaitu kemampuan berpikir secara logis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Kecerdasan ini sering dimiliki oleh ilmuwan, matematikawan, dan programmer. Yang ketiga ada kecerdasan spesialis, yaitu kemampuan memahami, membayangkan, dan mengolah informasi dalam bentuk visual. Orang dengan kecerdasan ini biasanya menyukai desain, menggambar, arsitektur, ataupun fotografi. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Contohnya yang dimiliki oleh atlet, penari, ataupun aktor. Yang kelima ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan memahami, menciptakan, mengekspresikan musik seperti yang dimiliki oleh penyanyi, musisi, dan pencipta lagu. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, dan kebutuhan orang lain. Sehingga orang yang memiliki kecerdasan ini dapat mudah bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan, serta mengendalikan emosi dengan baik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali, mengelompokkan, dan memahami berbagai makhluk hidup maupun fenomena alam di sekitar lingkungan. Teori multiple intelligence ini mendapat kritik karena sebagian ahli menganggap kedelapan kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner lebih tepat disebut dengan bakat atau keterampilan. Selain itu, bukti ilmiah yang mendukung pemisahan kedelapan kecerdasan tersebut masih dianggap terbatas. Meski demikian, teori ini bermanfaat karena membantu pendidik memahami keberagaman peserta didik. Dalam dunia pendidikan, teori ini memberikan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki keunikan. Guru seharusnya tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran, tapi perlu menyediakan berbagai aktivitas yang dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Dengan begitu, setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Setelah memahami materi ini, menurut saya bagian materi yang paling menarik adalah penjelasan tentang berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Materi ini membuat saya memahami bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga dari kemampuan lain yang sama pentingnya. Menurut saya, jenis kecerdasan yang paling dominan pada diri saya sendiri adalah kecerdasan spesial atau kecerdasan visual. Saya menyukai kegiatan yang berkaitan dengan desain dan lebih memahami informasi melalui gambar, diagram, maupun visual. Saya tertarik pada proses mengatur warna, bentuk, tata letak, dan berbagai elemen visual agar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemampuan ini juga sangat membantu saya di jurusan saya yaitu teknologi pendidikan karena dapat diterapkan dalam pembuatan media pembelajaran, infografis, video pembelajaran,
maupun desain antarmuka yang membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Dalam pendidikan saat ini, teori multiple intelligence dapat diterapkan dengan memberikan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya, siswa yang memiliki kecerdasan spesial dapat belajar melalui media visual, infografis, video, ataupun desain yang menarik, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya, teori multiple intelligence ini menjelaskan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya satu jenis saja, tapi juga terdiri dari berbagai kemampuan yang dimiliki setiap individu. Teori ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang patut dihargai dan dikembangkan. Pelajaran penting yang saya peroleh adalah bahwa pendidikan seharusnya membantu setiap peserta didik menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya, bukan hanya menilai mereka berdasarkan kemampuan akademik semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.